The Eastern Front, December 1942. Across 2,000 kilometers of frozen battlefield, from the ruins of Stalingrad to the forests of Leningrad, 3 million men struggle to survive in conditions that seem designed to kill them. The temperature plunges to 40 degrees below zero. Snow buries entire supply columns. Pernah dengarkah kamu bahwa Jerman Nazi pernah membagi pasukannya ke dalam 3 formasi utama yang berbeda-beda untuk melancarkan operasi Barbarossa? Untuk melaksanakan invasi dalam skala raksasa, Jerman membagi pasukannya ke dalam 3 formasi utama yang masing-masing memiliki tujuan geografis dan strategis berbeda. Pembagian ini mencerminkan keyakinan Jerman bahwa Uni Soviet dapat dikalahkan secara cepat melalui serangan serentak di berbagai arah, sehingga musuh tidak memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan pertahanan. Army Group North bertugas bergerak ke wilayah utara dengan sasaran utama Leningrad, salah satu kota terpenting Uni Soviet, baik secara politik, industri, maupun simbolis. Kota ini merupakan pusat industri besar sekaligus simbol revolusi Bolshevik, sehingga kejatuhannya diharapkan dapat memberikan dampak psikologis yang besar. Strategi Jerman di wilayah ini tidak hanya bertujuan merebut kota, tetapi juga memutus jalur logistik dan komunikasi Soviet di kawasan Baltik. Dengan menguasai Leningrad, Jerman berharap dapat mengamankan sisi utara front timur dan membuka peluang kerja sama strategis dengan Finlandia, sekaligus melemahkan kemampuan Uni Soviet untuk melanjutkan perang. Army Group Center menjadi kekuatan utama dan paling kuat dalam operasi Barbarossa, dengan target utama Moskow, ibu kota Uni Soviet. Moskow dipandang sebagai pusat pemerintahan, komunikasi, dan transportasi yang vital bagi kelangsungan negara Soviet. Dalam doktrin militer Jerman, jatuhnya ibu kota diyakini akan menyebabkan runtuhnya sistem komando dan moral musuh. Oleh karena itu, Army Group Center dilengkapi dengan jumlah tank dan pasukan mekanis terbesar, serta menjadi ujung tombak strategi penghancuran cepat. Serangan ke arah Moskow mencerminkan keyakinan Jerman bahwa perang dapat diselesaikan melalui satu pukulan strategis yang menentukan tanpa perlu kampanye jangka panjang. Army Group South diarahkan ke wilayah Ukraina, kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis sangat besar bagi Jerman. Ukraina dikenal sebagai lumbung gandum Uni Soviet serta wilayah dengan potensi industri dan sumber daya yang melimpah. Selain itu, penguasaan Ukraina akan membuka jalan menuju Kaukasus yang menyimpan cadangan minyak vital bagi mesin perang Jerman. Fokus pada wilayah selatan menunjukkan bahwa operasi Barbarossa tidak hanya bertujuan menghancurkan kekuatan militer Soviet, tetapi juga mengamankan basis ekonomi untuk mendukung perang jangka panjang. Namun, luasnya wilayah dan kompleksitas medan di Ukraina kemudian menjadi tantangan besar bagi pasukan Jerman. Operasi Barbarossa dirancang berdasarkan doktrin Blitzkrieg atau perang kilat, yang sebelumnya telah terbukti efektif dalam kampanye Jerman di Eropa Barat. Strategi ini menekankan kecepatan, koordinasi antara pasukan darat dan udara, serta penetrasi mendalam ke wilayah musuh untuk menghancurkan pusat-pusat komando dan logistik. Dalam konteks front timur, Blitzkrieg dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan total di pihak Uni Soviet sebelum mereka sempat mengerahkan kekuatan penuh. Jerman berharap bahwa kombinasi serangan cepat, pengepungan besar-besaran, dan kehancuran moral akan membuat Uni Soviet runtuh dalam waktu singkat. Kepercayaan diri ini membuat perencanaan Jerman berasumsi bahwa perang di timur akan selesai sebelum musim dingin tiba. Pada tahap awal operasi Barbarossa, Jerman berhasil mencapai serangkaian kemenangan besar yang tampaknya membenarkan keyakinan mereka. Serangan mendadak pada dini hari membuat banyak unit Soviet tidak siap,
sementara superioritas taktis. Kesalahan paling fatal Jerman adalah meremehkan kemampuan Uni Soviet untuk memobilisasi cadangan. Jerman berasumsi bahwa kekalahan besar di awal perang akan menghabiskan kekuatan Soviet. Namun, kenyataannya, Uni Soviet memiliki cadangan manusia dan industri yang sangat besar. Pemerintah Soviet mampu memindahkan industri ke wilayah timur dan terus mengirimkan pasukan baru ke garis depan. Operasi Barbarossa menandai fase awal dan paling ambisius dari perang di front timur. Meskipun diawali dengan keberhasilan spektakuler, invasi ini sejak awal dibangun di atas asumsi-asumsi keliru tentang kekuatan, ketahanan, dan kapasitas Uni Soviet. Kegagalan Jerman dalam mengakhiri perang secara cepat membuka jalan bagi konflik berkepanjangan yang akhirnya berbalik merugikan mereka sendiri. Tahun 1941 menjadi periode paling menentukan dalam fase awal front timur. Setelah keberhasilan awal Operasi Barbarossa, Jerman berada pada titik di mana kemenangan tampak hampir pasti. Namun, justru pada fase inilah perang mulai menunjukkan wajah aslinya. Perang yang tidak bisa diselesaikan dengan kecepatan, teknologi, atau kepercayaan diri semata. Pertempuran-pertempuran besar yang terjadi pada tahun ini, Leningrad, Kiev, dan jalur menuju Moskow, menjadi ajang benturan antara ambisi strategis Jerman dan daya tahan luar biasa Uni Soviet. Pengepungan Leningrad merupakan salah satu episode paling tragis dan paling panjang dalam sejarah peperangan modern. Dimulai pada September 1941 dan baru berakhir pada Januari 1944. Pengepungan ini berlangsung hampir 900 hari, menjadikannya salah satu pengepungan terlama dalam sejarah. Tujuan Jerman bukan semata-mata merebut kota, melainkan melenyapkannya secara perlahan. Leningrad sebagai simbol revolusi Bolshevik dan pusat industri penting dianggap terlalu berharga untuk sekedar ditaklukkan. Kota ini direncanakan untuk dilumpuhkan hingga mati. Dengan memutus seluruh jalur darat dan menghancurkan infrastruktur, Jerman berharap kota tersebut akan runtuh tanpa harus mengorbankan banyak pasukan mereka sendiri. Strategi ini menandai perubahan brutal dalam perang. Dari pertempuran militer menjadi perang kelaparan terhadap penduduk sipil. Penderitaan warga sipil di Leningrad mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dibayangkan. Dengan suplai makanan yang nyaris terputus total, ransum harian penduduk menurun drastis, hingga hanya beberapa ratus kalori per hari. Orang-orang meninggal di jalanan, di rumah, bahkan di tempat kerja mereka, bukan karena bom atau peluru, tetapi karena kelaparan dan kelelahan ekstrim. Musim dingin yang membekukan memperparah situasi ketika bahan bakar hampir tidak tersedia dan suhu turun jauh di bawah nol. Dalam kondisi ini, kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan bertahan hidup yang sunyi dan mengerikan. Pada tahun 1941, Jerman berhasil melakukan pengepungan raksasa terhadap pasukan Soviet di sekitar Kiev. Sebuah operasi yang hingga kini sering disebut sebagai pengepungan terbesar dalam sejarah militer. Dengan pergerakan cepat pasukan lapis baja dan koordinasi udara yang efektif, Jerman menutup jalur mundur pasukan Soviet dalam skala yang mencengangkan. Dari sudut pandang taktis, operasi ini dipandang sebagai mahakarya militer Jerman, menunjukkan puncak efektivitas Blitzkrieg di front timur. Hasil dari pengepungan Kiev sangat mengejutkan dunia. Ratusan ribu tentara Soviet ditangkap dalam satu operasi, menciptakan kesan bahwa kekuatan militer Uni Soviet sedang menuju kehancuran total. Bagi kepemimpinan Nazi, kemenangan ini memperkuat keyakinan bahwa perang hampir dimenangkan. Namun di balik angka-angka besar tersebut, tersembunyi ironi strategis. Pengepungan Kiev memakan waktu, sumber daya, dan fokus yang sangat besar.
sehingga mengalihkan perhatian Jerman dari sasaran utama lainnya. Uni Soviet, meskipun menderita kerugian luar biasa, kembali menunjukkan pola yang akan terus berulang. Kehilangan pasukan dalam jumlah masif, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk bertempur. Kemenangan Jerman di Kiev ternyata lebih bersifat taktis daripada strategis. Menjelang akhir 1941, perhatian Jerman kembali tertuju pada Moskow, pusat politik dan simbol kekuasaan Uni Soviet. Pasukan Jerman bergerak semakin dekat ke ibu kota, dan dalam beberapa titik, mereka bahkan dapat melihat menara-menara kota dari kejauhan. Kepanikan mulai menyebar di Moskow, sementara pemerintah Soviet bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bagi banyak pengamat saat itu, jatuhnya Moskow tampak hanya soal waktu. Jika ibu kota runtuh, banyak yang percaya bahwa Uni Soviet akan runtuh bersamanya. Tekanan psikologis pada kedua belah pihak mencapai puncaknya. Namun, ketika Jerman berada di ambang kemenangan simbolis, perang mengambil arah yang tidak mereka perkirakan. Musim dingin Rusia datang lebih cepat dan lebih keras dari perkiraan Jerman. Tentara yang kelelahan, perlengkapan yang tidak dirancang untuk suhu ekstrim, serta jalur logistik yang semakin rapuh membuat pasukan Jerman kehilangan momentum. Sementara itu, Uni Soviet mulai memanfaatkan kondisi yang selama ini dianggap sebagai kelemahan wilayahnya. Pasukan Soviet yang lebih terbiasa dengan cuaca dingin, ditambah kedatangan cadangan baru, mulai melancarkan serangan balasan. Musim dingin ini bukan sekedar faktor alam, melainkan pemisah psikologis antara ilusi kemenangan cepat Jerman dan realitas perang panjang yang brutal. Disinilah pertama kalinya mesin perang Nazi benar-benar berhenti dan dipaksa mundur. Serangan ini bukan tindakan spontan, melainkan hasil dari konsolidasi panjang, pengumpulan cadangan, serta pemanfaatan waktu yang diperoleh selama Jerman terjebak oleh musim dingin. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, pasukan Jerman dipaksa mundur secara signifikan di sepanjang front. Salah satu faktor kunci keberhasilan pertahanan dan serangan balasan di Moskow adalah peran Jenderal Georgy Zhukov, tokoh militer paling menonjol dalam sejarah Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Zhukov dikenal sebagai komandan yang tegas, realistis, dan bersedia mengambil keputusan keras demi mempertahankan posisi strategis. Ia memusatkan pertahanan Moskow dengan disiplin tinggi, memperkuat garis pertahanan berlapis, dan mengerahkan cadangan secara terukur. Di bawah kepemimpinannya, Tentara Merah tidak hanya bertahan dari gempuran terakhir Jerman, tetapi juga mampu melancarkan serangan balik terkoordinasi yang memukul mundur pasukan musuh. Pertempuran Moskow secara nyata menandai kegagalan total strategi Blitzkrieg di front timur. Blitzkrieg dirancang untuk perang cepat, mengandalkan kejutan, kecepatan, dan kehancuran cepat terhadap musuh sebelum mereka sempat pulih. Namun di sekitar Moskow, semua elemen kunci strategi ini runtuh. Kecepatan pasukan terhambat oleh jarak dan cuaca. Kejutan hilang karena Uni Soviet telah beradaptasi, dan kehancuran cepat tidak tercapai karena kemampuan Soviet untuk terus mengerahkan cadangan baru. Blitzkrieg yang sebelumnya menjadi simbol keunggulan militer Jerman, kini berubah menjadi beban strategis karena pasukan tidak dipersiapkan untuk perang panjang. Kegagalan ini memaksa Jerman menghadapi kenyataan pahit bahwa perang di timur tidak bisa dimenangkan dengan satu serangan kilat. Case Blue bukanlah operasi yang bersifat defensif atau terbatas, melainkan kampanye besar dengan tujuan-tujuan ambisius yang saling terkait. Merebut Ukraina Timur, menguasai jalur Sungai Volga sebagai urat nadi transportasi Soviet, dan menembus jauh ke Kaukasus. Dalam perencanaan Jerman, operasi ini dipandang sebagai langkah yang lebih rasional dibandingkan Barbarossa
karena lebih terfokus secara geografis. Namun pada kenyataannya, Case Blue tetap dibangun di atas asumsi lama bahwa Uni Soviet sudah berada di titik kelelahan dan tidak mampu mengerahkan perlawanan besar. Kesalahan paling mendasar dalam operasi Case Blue adalah keputusan untuk memecah kekuatan utama Jerman ke dalam beberapa arah serangan yang sama-sama krusial. Alih-alih memusatkan seluruh daya tempur untuk memastikan keberhasilan di satu titik penentu, pasukan Jerman dibagi untuk mengejar berbagai tujuan strategis secara bersamaan, seperti Kaukasus dan Volga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video part 3.